Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Nah, kepemimpinan itu dan manajemen perbedaannya dapat dilihat dari perbedaan sikap, di mana manajer memiliki sifat memerintah atau menyuruh bawahannya. Nah, seorang manajer akan berdiri pada posisi belakang untuk menyuruh atau memerintah karyawannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perintahnya. Sedangkan seorang pemimpin itu akan mengajak bawahan atau karyawannya untuk bersama-sama dalam membangun perusahaannya. Nah, pemimpin akan berdiri pada posisi terdepan untuk merangkul seluruh karyawannya serta memotivasi mereka untuk dapat bekerja dengan baik. Perbedaan kedua itu dapat dilihat dari sifat masing-masing. Nah, seorang manajer itu cenderung memiliki sifat yang ingin dihormati. Nah, oleh karena itu tidak jarang dari karyawan akan merasa takut ketika harus berhadapan dengan seorang manajer. Nah, sedangkan seorang pemimpin itu memiliki sifat yang suka memuji dan menyemangati karyawannya. Oleh karena itu, karyawan akan merasa takut ketika harus berhadapan dengan seorang manajer. Nah, sedangkan seorang pemimpin itu memiliki sifat yang suka memuji dan menyemangati karyawannya. Oleh karena itu, karyawan akan senang dan nyaman ketika bekerja bersama seorang pemimpin. Selanjutnya itu perbedaan tujuan. Nah, di sini ketika seorang karyawan bekerja di bawah naungan pemimpin, mereka itu dilihat dari perbedaan tujuan. Nah, dimana apabila seorang karyawan bekerja di bawah seorang pemimpin, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan mereka. Nah, sedangkan jika karyawan itu bekerja di bawah naungan seorang manajer, nah manajer ini memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan posisinya agar dapat mengendalikan orang-orang di sekitar. Selanjutnya itu dilihat dari perbedaan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin akan menggunakan ide-ide serta masukan dari karyawannya. Nah, perusahaan akan memiliki seorang pemimpin yang akan sering melakukan forum diskusi sehingga karyawannya itu memperoleh kesempatan untuk mengambil andil dalam melakukan perusahaannya. Sebaliknya, jika seorang manajer ini cenderung lebih suka untuk mengambil keputusan sendiri, nah karyawannya itu tidak mendak untuk memberikan suara mereka dalam mengembangkan perusahaan itu. Dari perbedaan fokus. Nah, seorang manajer lebih fokus pada hasil yang mereka akan capai, sedangkan seorang pemimpin itu lebih berfokus pada proses. Nah, bos atau manajer itu akan mengukur target pencapaian kerja karyawan dengan angka, sementara seorang pemimpin itu melihat proses yang dilalui oleh karyawan. Dalam prosesnya, pemimpin akan melihat kualitas masing-masing dari karyawan mereka dan bagaimana mereka berkembang sesuai dengan visi dari perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah bagian terpenting dari manajemen, tetapi kepemimpinan itu tidaklah seorang manajer. Sebaliknya, manajer harus memiliki sifat sebagai seorang kepemimpinan, atau memiliki sifat seorang leadership. Namun perlu diingat, seorang pemimpin belum tentu dia seorang manajer. Yang saya ketahui tentang kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengatur, mempengaruhi orang lain dalam mencapai sebuah target yang telah ditentukan. Tujuan dari sikap pemimpinan itu adalah untuk mencapai sebuah target atau goals, baik di bidang pekerjaan, perusahaan maupun di bidang organisasi. Nah, selalu ada target
dia seorang pemimpin. Macam gaya kepemimpinannya itu, yang pertama itu gaya kepemimpinan otoriter atau atorian. Nah, di sini dimana gaya kepemimpinannya itu lebih memusatkan kepada segala keputusan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri. Nah, selagi pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin tadi yang memiliki sifat yang otoriter, nah sedangkan bawahannya itu hanya melakukan tugas yang telah diberikan oleh pemimpinnya tadi. Dan yang kedua itu gaya kepemimpinan demokrasi atau demokratik. Ini gaya kepemimpinan di mana gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya. Nah, setiap permasalahan yang selalu mengikutsertakan dalam setiap permasalahan itu, pemimpin yang demokrasi selalu mengikutsertakan bawahannya dan timnya yang utuh. Nah, dalam gaya kepemimpinan yang demokrasi ini masih tentang tugas serta tanggung jawab kepada para bawahannya. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik ini memiliki kepribadian visionaris. Nah, mereka sangat menyenangi yang namanya perubahan serta tantangan. Tapi dan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan karismatik ini memiliki kepribadian visionaris. Nah, mereka sangat menyenangi yang namanya perubahan serta tantangan. Tapi setelah orang-orang tertarik kepada gaya kepemimpinan mereka itu bakalan kecewa terhadap pemimpin tadi, karena gaya kepemimpinan karismatik ini memiliki kelemahan. Nah, bisa dianalogikan seperti peribahasa kaum kosong menyaring bunyinya, di mana mereka mampu menarik orang-orang untuk datang kepada mereka, tetapi karena ketidakkonsistenan dari pemimpin tersebut. Dan apabila mereka diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka telah katakan, mereka akan selalu memberikan alasan-alasan serta minta maaf dan juga memberikan janji-janji untuk dapat menarik mereka. Saya berasal dari kelompok dan kelompok itu membahas tentang kepemimpinan dan visi inspirasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan sendiri. Kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi serta menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Visi adalah inspirasi bagi kepemimpinan. Nah, visi ini memberikan legitimasi atas kepemimpinan, selagi visi itu memberikan pembenaran yang masuk akal kepada para petugas di segala